yang biasa dikenal dengan PR, Public Relation, sudah dikenal dan dipraktikkan orang sejak berabad-abad yang lalu. Yang kita pahami, humas sebagai kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan muncul suatu dampak, yakni perusahaan yang menjadi lebih positif. Nah, humas modern perlu kita ketahui muncul sebagai akibat revolusi industri yang terjadi di Eropa pada penghujung tahun 1800-an. Revolusi industri sendiri muncul sebagai akibat penemuan berbagai teknologi modern yang diawali dengan diciptakan mesin uap. Nah, dari sini para pemilik perusahaan besar ketika itu memiliki pandangan bahwa perusahaan itu milik pribadi dan urusan bisnis adalah urusan pribadi. Namun memasuki abad 19 muncul ketidaksenangan masyarakat terhadap praktik bisnis yang ada. Sehingga para ahli sejarah sepakat awal munculnya humas modern dipelopori oleh seorang pria bernama E.V. Lee. Pada tahun 1903, E.V. Lee bersama rekannya George Parker membuka suatu kantor publisitas yang kliennya sebagian besar adalah perusahaan. Beberapa tahun kemudian, Lee menjadi pejabat perusahaan kereta api, juga suatu perusahaan batubara. Ketika menangani pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja tambang batubara, Lee menerbitkan suatu pernyataan prinsip yang menyatakan bahwa ia dan perusahaan akan bersikap terbuka dan jujur dalam berhubungan dengan khalayak. Ternyata strategi Lee ini berhasil mengatasi masalah yang terjadi sebagai akibat pemogokan itu. Nah, selain itu, ia dinilai memiliki kemampuan menampilkan sisi manusiawi dari suatu kegiatan bisnis. Oleh karena itu, Lee memegang prinsip bahwa ia tidak akan bersedia melaksanakan program humas sebelum disetujui dan didukung sepenuhnya oleh pihak manajemen puncak perusahaan yang bersangkutan. Setelah membahas terkait dengan sejarah humas, kini apa sih definisi humas sebenarnya? Dari sini kita bisa melihat bahwa pandangan humas hanya merupakan kegiatan persuasi satu arah terus bertahan hingga usai Perang Dunia Kedua. Definisi humas yang muncul banyak sekali dikaitkan dengan kegiatan membujuk. Bahkan salah seorang tokoh humas terkemuka ketika itu, Edward L. Burney, dalam bukunya The Engineering of Consent 1955, yang pandangannya banyak dikutip orang mendefinisikan humas sebagai inducing the public to have understanding for and goodwill, di mana membujuk publik untuk memiliki pengertian yang mendukung serta memiliki niat baik. Sementara itu, Cultive Center Broom mendefinisikan humas sebagai the planned effort to influence opinion through good characters and responsible performance based on mutually satisfactory two-way communication. Dalam artian, usaha terencana untuk memengaruhi pandangan melalui karakteristik yang baik serta tindakan yang bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan. Dari hal ini, sebagian buku-buku besar terkait dengan humas memberikan batasan atau definisi mengenai humas. Nah, menurut Dominic, humas mencakup hal-hal sebagai berikut. Ada 3 bagian yang dicakup dalam humas. Yang pertama, humas memiliki kaitan erat dengan opini publik. Pada satu sisi, praktisi humas berupaya untuk memengaruhi publik agar memberikan opini yang positif bagi organisasi atau perusahaan. Di sisi lain pun, humas berupaya mengumpulkan informasi dari khalayak, menginterpretasikan informasi itu, melaporkannya kepada manajemen, jika informasi itu memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen. Yang kedua, humas memiliki kaitan dengan komunikasi. Tentu jelas sekali praktisi humas bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan kepada khalayak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, humas merupakan fungsi manajemen. Humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah.
Selanjutnya, ruang lingkup humas. Pembahasan mengenai ruang lingkup humas ini memberikan pandangan kepada kita bahwa pekerjaan humas saat ini sudah terspesialisasi. Setiap organisasi atau perusahaan tidak bisa dipisahkan dari khalayaknya. Khalayak humas ini bisa dibagi menjadi dua, khalayak internal dan juga khalayak eksternal. Untuk khalayak internal, yaitu mereka yang terlibat dalam pekerjaan internal organisasi, misalnya karyawan dan keluarga karyawan. Sedangkan karyawan eksternal yaitu khalayak yang berada di luar organisasi, misalnya masyarakat sekitar, konsumen, pemerhati lingkungan, investor, dan lain sebagainya. Menurut Khaltib Santerbroom dalam bukunya Effective Public Relation, ruang lingkup humas mutakhir mencakup 7 bidang pekerjaan. Sebagaimana dikemukakan mereka, the contemporary meaning and practice of public relation includes all of the following activities and specialties: publicity, advertising, press agency, public affairs, issue management, lobbying, and investor relation. Dengan demikian, menurut Khaltib dan rekannya, perkembangan mutakhir humas mencakup seluruh kegiatan tersebut, yaitu publisitas, iklan, press agency, public affairs, manajemen isu, lobby, dan hubungan investor. Dalam ruang lingkup pekerjaan humas, dikemukakan Khaltib dan rekan tersebut sebenarnya masih dapat dipadatkan menjadi 6 bagian pekerjaan, yaitu menjadikan iklan sebagai bagian dari pemasaran dan menggabungkan press agency ke dalam publisitas, karena pada dasarnya press agency merupakan bagian dari publisitas, sedangkan iklan menjadi salah satu kegiatan pemasaran. Dengan demikian, ruang lingkup pekerjaan humas dapat dibagi menjadi 6 pekerjaan, yaitu pertama publisitas, kedua pemasaran, ketiga public affairs, keempat manajemen isu, kelima lobby, dan hubungan investor. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan 6 pekerjaan yang ada. Yang pertama, publisitas. Untuk publisitas berasal dari kata publicity yang memiliki pengertian informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Publisitas merupakan metode yang tidak dapat dikontrol humas dan dalam penempatan pesan di media massa karena sumber tidak membayar pesan untuk memuat berita yang bersangkutan. Sedangkan press agency terkait dengan publisitas adalah suatu kegiatan yang menampilkan peristiwa atau rencana yang bertujuan untuk menarik perhatian media massa secara terus-menerus kepada seseorang, produk, atau organisasi. Yang kedua, pemasaran. Nah, banyak orang yang masih sulit membedakan antara fungsi humas dan fungsi pemasaran. Dalam hal ini, upaya perusahaan untuk menarik minat konsumen atas produk perusahaan disebut sebagai marketing relation. Dengan demikian, marketing relation menjadikan masyarakat konsumen, baik yang sudah pernah menggunakan produk perusahaan ataupun yang belum, sebagai target khalayaknya. Konsep lain untuk mencakup sering digunakan dalam pemasaran adalah customer relation. Yang ketiga, public affairs. Public affairs merupakan bidang khusus public relation yang membangun dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan komunitas lokal agar dapat mempengaruhi kebijakan publik. Yang keempat, manajemen isu. Manajemen isu merupakan upaya organisasi yang perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau respon yang sebaik-baiknya. Yang kelima, lobby. Lobbyis merupakan profesi yang diakui di Amerika Serikat khususnya oleh parlemen negara itu, bahkan Konstitusi Amerika memberikan perlindungan bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan lobby. Lobby merupakan bidang khusus humas untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah utama untuk tujuan memengaruhi peraturan dan perundang-undangan. Yang keenam, hubungan investor.
Tugas dari hubungan investor sangat sering berkaitan dengan masalah-masalah keuangan, sehingga bidang ini sering pula disebut dengan financial relation. Menurut Kaltip, tugas hubungan investor adalah meningkatkan nilai saham perusahaan dan mengurangi biaya modal, dengan cara meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan dengan membuat saham perusahaan menjadi menarik bagi para investor individu dan investor institusi, serta para analisis keuangan. Itulah keenam pekerjaan dalam bidang kehumasan. Selanjutnya, spesialisasi humas. Nah, setelah mengetahui urutan sebelumnya, ruang lingkup pekerjaan humas mencakup terkait 6 bidang, yaitu publisitas, pemasaran, public affairs, manajemen isu, lobby, dan hubungan investor. Maka, kita akan mengetahui terkait dengan spesialisasi humas. Dimulai dari yang pertama, publisitas. Spesialisasi publisitas yaitu media relation. Target khalayaknya adalah wartawan dan media massa. Sedangkan pengetahuan tambahan yang dibutuhkan yaitu ilmu jurnalistik dan pengetahuan mengenai media. Yang kedua, public affairs. Public affairs memiliki spesialisasi community relation, government relation, dan industrial relation. Untuk community relation itu mengkhususkan khalayak mereka pada masyarakat yang tinggal atau berada di sekitar perusahaan. Untuk government relation khusus terfokus pada hubungan dengan pemerintahan. Kemudian industrial relation itu menangani kelompok buruh atau pekerjaan. Nah, pengetahuan tambahan yang dibutuhkan untuk public affairs ini, yang pertama, sosiologi, budaya, dan agama. Untuk government relation, kita harus mengetahui ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, dan budaya. Sedangkan untuk industrial relation, kita harus mengetahui hukum, pemburuhan, dan psikologi. Kemudian bidang pekerjaan humas yang ketiga, pemasaran. Nah, pemasaran ini spesialisasinya ada 2, yaitu marketing relation dan customer relations. Untuk marketing relation, target khalayaknya adalah masyarakat konsumen, di mana mereka memasarkan kepada konsumen. Sedangkan untuk customer relation, atau orang yang sudah biasa memesan, itu tujuannya disampaikan kepada pelanggan. Nah, ilmu yang dapat membantu dalam pemasaran, yaitu ilmu pemasaran dan ilmu sosiologi juga psikologi. Kemudian yang kelima, hubungan investor. Nah, untuk hubungan investor, ini spesialisasinya tentunya hubungan investor dan tujuannya adalah pemegang saham, calon investor, wartawan keuangan, masyarakat pasar modal. Dan yang penting belajar pada hubungan investor ini adalah pengetahuan terkait dengan pasar modal, ilmu keuangan, akuntansi, ilmu hukum, dan ekonomi. Kemudian pekerjaan selanjutnya yang kelima, manajemen isu. Manajemen isu spesialisasinya adalah peneliti kehumasan. Nah, untuk peneliti kehumasan memiliki target tergantung pada keperluan kehumasan apa saja sih yang dibutuhkan. Kemudian pelajaran yang sangat dibutuhkan adalah ilmu mengetahui terkait metode riset kehumasan. Kemudian yang keenam, lobby. Bidang pekerjaan lobby spesialisasinya adalah lobbyis. Nah, target khalayaknya adalah anggota parlemen, pejabat eksekutif, dan partai politik. Untuk pengetahuan tambahan yang dibutuhkan oleh lobby, yaitu semua ilmu terkait dengan komunikasi, terkait dengan pemerintahan, dan lain sebagainya.